Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya, selalu bahagia di rumah dan semangat belajar. Kali ini Ustazah Nia akan menyampaikan satu materi pelajaran kita life skill yang memiliki tema memiliki mental pejuang. Oke, sebelumnya Ustazah menyampaikan welcome to the 6th grade. Ya, selamat datang di kelas 6. Selamat berjuang di kelas 6. Insya Allah di kelas 6 ini kita akan banyak berjuang bersama ya. Kita akan berjuang memperbaiki ibadah kita, berjuang memperbaiki akhlak kita, berjuang memperbaiki nilai-nilai akademis kita ya, dan sebagainya. Baik, oke, siapkan alat tulis kalian, buku catatan, catat hal-hal penting yang bisa kalian peroleh dari penjelasan video kita. Yang pertama, Ustazah akan mengajak kalian untuk belajar dari mereka. Siapa ya? Oke, simak yang pertama. Siapa yang kenal dengan ini? Ada yang kenal? Wow, udah kenal ya? Ustazah lo nggak kenal? Nggak pernah kenalan Ustazah? Oke, baiklah. Terima kasih. Ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi, salah satu dari tokoh pemuda Islam yang luar biasa ya di masa lalu ya. Beliau ini adalah seorang panglima muslim, panglima tentara Islam yang memimpin di perang salib. Keberaniannya yang luar biasa membuat lawan berperangnya Richard ya, King Richard yang terkenal dengan Lionheart-nya itu hormat kepada beliau, hormat kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Konon Salahuddin Al-Ayyubi memiliki pedang yang sangat tajam ya, yang apabila pedang itu diayunkan dan kemudian mengenai selembar kain, maka kain itu terbelah sempurna seperti itu. Keberanian yang luar biasa membuat lawan-lawan di medan perangnya itu nyalinya ciut alias takut. Ada sebuah quotes yang menarik di sini ya. Aku meminta keberanian dan Allah memberikan rintangan yang aku atasi. Jadi kalau kita ingin menginginkan keberanian, maka Allah akan memberikan rintangan kepada kita, hambatan kepada kita. Oke, kita belajar bagaimana yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi ini memimpin tentara Islam melawan pasukan salib pada perang salib beberapa abad yang lalu, berpuluh-puluh abad yang lalu. Subhanallah. Boleh kalian cari di Google atau cari di buku-buku sejarah kalian lebih detail kisah tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Berikutnya, saya akan mengajak kalian untuk belajar dari mereka juga. Yang pertama, ada yang kenal siapa beliau? Seorang perempuan Jawa Tulen yang sangat terkenal di Indonesia. Ada yang kenal? Oke, belum ada ya? Oke, baik, ini sangat terkenal ya. Beliau adalah Ibu Dr. Muryati Sudipyo. Apa yang menarik dari beliau ini? Beliau ini adalah seorang pengusaha jamu dan kosmetik yang terkenal, bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Apa yang membuat Ustazah menampilkan beliau di sini adalah semangat belajarnya yang luar biasa. Kita lihat di sini ada gelar doktor. Doktor ini bukan dokter ya, tapi doktor. Jadi gelar akademis yang tinggi. Kalau doktor itu berarti dia S3. Kalau sarjana itu S1, magister itu S2, maka S3 itu adalah sarjana yang paling tinggi. Di sini Ibu Muryati Sudipyo ini di usianya mendapatkan gelar doktor ini di usia yang sudah tidak muda. Usianya sudah hampir 70-an tahun waktu itu. Ya, dan ini yang membuat Renal Kasali, tahu Renal Kasali? Beliau adalah seorang pakar ekonomi dan pakar motivasi Indonesia ya. Itu salut dengan beliau. Salut dengan semangat juang belajarnya. Ingat loh ya, usianya sudah tidak mudah lagi. Ya, usianya tidak seperti Ustazah Nia, apalagi seperti kalian. Tapi beliau selalu bersemangat belajar di usianya untuk meraih gelar S3-nya. Nah, yang berikutnya, ada yang kenal ini produk apa? Iya, bisa dilihat ya dari
dari logonya ini ya, apel ya, apel yang keruak gitu ya. Ini adalah apples ya, apples. Siapa pendirinya apples? Bagai apa yang menarik dari pendirinya Apple ini? Oke, kalian cek lagi di Google bagaimana pendiri Apple, bagaimana pendiri dari smartphone yang bernama Apple ini dulu memulai usahanya. Sempat ditolak berkali-kali dengan konsep yang dimilikinya, sampai kemudian akhirnya dia mendirikan usaha sendiri ya, dan lebih sukses dibandingkan pesaing-pesaingnya pada saat itu. Sampai sekarang Apple yang paling mahal ya, smartphone yang paling mahal, yang paling bagus Apple, seperti itu. Saya aja nggak sanggup beli Apple. Oke, baik. Oke, apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Oke, yang pertama, siapapun bisa sukses. Seorang mukmin bisa sukses. Seorang mukmin bisa sukses. Seorang orang yang non Islam pun juga bisa sukses. Jadi disinilah Allah Maha Adil, ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi adalah salah satu contoh orang yang bersungguh-sungguh. Ibu Muriati Sudebi adalah salah seorang yang bersungguh-sungguh. Dan pendiri Apple juga adalah orang yang bersungguh-sungguh dengan mimpinya, dengan usahanya, dengan kerja kerasnya, sehingga mencapai sebuah keberhasilan. Ya, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama. Ya, siapapun bisa sukses. Dan kita semuanya terlahir sebagai seorang pemenang. Tidak ada manusia yang terlahir sebagai seorang pecundang, itu tidak ada. Semuanya terlahir sebagai seorang pemenang. Mengapa Ustadzah? Oke, kita tengok kembali dengan pelajaran IPA kita, di mana pada proses penciptaan manusia di dalam tubuh perempuan, ya, di dalam tubuh orang tua kita, ibu kita, ya, bagaimana ratusan sel kelamin jantan atau sperma itu kemudian hanya ada satu sel sperma yang berhasil menembus ovum. Di antara ratusan atau ribuan sel sperma itu yang menembus ovum itu hanya satu, maka dialah sang pemenang. Dari satu ini pun kemudian dia berkembang bersama sel telur, sel ovumnya menjadi zigot, kemudian menjadi morula, blastula, gastrula dan sebagainya, sehingga menjadi seorang anak manusia seperti kita. Bayangkan ya, dari ribuan menjadi satu, dari satu kemudian melabur menjadi organisme yang sangat kompleks. Maka bisa dipastikan siapapun dari kita terlahir sebagai pemenang. Siapapun kalian, siapapun kita, ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seorang pemenang. Oke? Apa rahasianya? Apa sih yang menjadi rahasianya supaya menjadi seorang pemenang? Baik. Rahasianya adalah ini ya. Yang pertama, kesuksesan tidak diraih dengan cara berdiam diri. Ya. Semuanya butuh usaha. Semuanya butuh usaha. Salahuddin Al-Ayyubi bisa menang di perang salib, ya. Bisa ditakuti oleh lawan-lawannya. Apakah dengan cara duduk di atas kursinya, di singgasananya, ataukah rebahan di kasurnya? Tentu tidak. Dia berjuang. Beliau berperang di atas kudanya dengan pedangnya. Ya, beliau berdarah-darah bisa jadi. Beliau terluka sampai akhirnya beliau mendapatkan kemuliaan. Seperti itu. Tidak ada yang namanya sukses itu berdiam diri. Ibu Muriati Subdibyo mendapatkan gelar S3-nya, doktornya dengan cara duduk diam di kasur? Tidak. Duduk diam di taman? Tidak. Beliau keluar dari rumahnya, belajar, menulis, bertanya, berkomunikasi. Sama seperti pendiri Apple, apakah dia diam di rumah saja? Kemudian ujuk-ujuk dia bisa mendapatkan untung banyak dari penjualan Apple-nya? Itu saja tidak. Ya. Yang kedua, tidak ada kesuksesan yang instan. Semuanya membutuhkan proses. Ya, ini ibarat roda yang sedang berproses, semuanya membutuhkan proses. Ya. Proses yang tidak mudah. Bayangkan, Ibu Muriati Sudibyo mendapatkan S3-nya di usia yang sudah tidak muda. Bagaimana kok bisa seperti itu? Prosesnya bagaimana?
Apakah langsung lancar, dia pinter langsung? Enggak, semuanya butuh proses. Ada saatnya kesulitan, ada saatnya harus ingin menyerah, tapi karena memiliki mental pejuang, memiliki semangat yang tidak pernah menyerah, ya, maka keberhasilan itu bisa diraih. Yang ketiga, ini ya, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan berhasil. Siapapun yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan berhasil. Termasuk kalian yang merasa belum bisa matematika saat ini, ya, jangan menyerah. Kalian butuh proses untuk bisa lebih baik lagi untuk mempelajari matematika. Yang sekarang sertifikasinya masih juz 30, juz 29, jangan menyerah. Masih ada waktu untuk menuntaskan sertifikasi kalian. Oke? Gagal? Boleh nggak Ustazah kalau gagal? Boleh nggak? Boleh nggak kalau gagal? Ya boleh banget. Boleh, namanya manusia itu boleh gagal, asalkan ini ya gagal, coba lagi, terus coba lagi sampai yes I did it, I want to it, aku tidak akan melakukannya, I can't do it, aku tidak bisa melakukannya, I want to do it. Nah, terus berusaha terus. Nah, you try, you fail, kamu coba, kamu gagal. You try, you fail. Kamu coba, kamu gagal. The real failure, kegagalan yang utama adalah ketika kamu mencoba, kamu berhenti mencoba. Ya, itu kegagalan yang nyata, kegagalan yang terbesar. Kegagalan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita berhenti mencoba. Tidak bisa matematika, coba lagi. Tidak bisa lagi dapat 60, coba lagi. Berhenti, capek wes, aku ini tidak bisa matematika, wes kayak gini, wes apa adanya. Ya udah, itulah kegagalan yang terbesar. Oke, semangat untuk kita semuanya yang ada di sini. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.